Sorry, telat. Kebiasaan banget ya. Lagian, tumben banget sih ngajak meeting dadakan gini. Dadakan gimana sih, Ra? Draft juknis kan udah aku kirim dari seminggu yang lalu. Ya elah, berarti ini kita mau bahas soal lomba video literasi. Iyalah, apalagi. Bukannya kemarin deadline-nya diundur ya? Nih, Ra, deadline-nya diundur tuh bukan berarti kita bisa males-malesan buat nunda produksi. Terus gimana? Udah ada ide? Ya gunanya kita ketemu kan buat bahas ide ini, Ra. Oh iya bentar. Kemarin temanya apa ya, Dim? Nih, bentar nih. Temanya tuh literasi di era digital, cerdas bermedia, bijak berinformasi. Yang penting videonya sinematik, atas bawah kita kasih overlay hitam, terus color grading yang sinematik. Ya kan video sinematik juga kalau ceritanya nggak nyambung percuma, Ra. Ya terus gimana dong? Ini kan tema keresahan komunitas kita juga. Kita sering loh bahas soal minimnya literasi. Kalau dilihat datanya nih, minat baca di Indonesia tuh parah banget loh. Bentar, aku tunjukin. Nih ya, menurut data dari UNESCO, minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Artinya, hanya 1 banding 1000 orang yang minat membaca. Terus ada lagi nih, lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Kemudian, data Ware Sosial tahun 2017 mengungkap bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Coba bayangin, masyarakat Indonesia dengan ilmu yang minimalis terus malas baca buku. Ditambah mereka suka menatap gadget berjam-jam. Jadi jangan heran kalau Indonesia jadi sasaran empuk buat penyebaran berita hoax atau provokasi. Ini nih, nanti kalau kita masukin fakta yang barusan, orang-orang pasti mulai minat membaca kan? Ya iya sih. Tapi kan nggak sesederhana itu juga, Ra. Apalagi ngedukasi masyarakat yang udah serba instan ini. Itu tuh nggak segampang kita ngasih video literasi, terus orang-orang jadi rajin baca buku. Ya kan kalau videonya menarik dan edukatif, orang-orang pasti mau berkunjung ke perpustakaan buat membaca. Hari gini mana ada sih, Ra, orang yang sengaja ngeliat iklan. Kan kalau videonya menarik orang pasti nonton lah. Nih, dengerin ya. Kita shoot dari depan. Di situ ada talent cewek lagi duduk sambil lihat HP. Terus dolly shoot perlahan ke depan. Terus gini, dia kebingungan, kayak gak punya arah. Nah, cut to shoot samping mendekat ke talent. Terus zoom close up ke bukunya, kita buka. Sret. Kamera jalan di atas meja mendekat. Blockingan dia lagi baca buku. Montage cepet. Dang. Keren kan? Enggak. Video-video kayak gitu tuh udah banyak banget, Ra. Ini nih, aku tuh paling gak suka, Ra, bikin video tuh cuman buat keren-kerenan doang. Ya, mau gak mau ya tetap harus ada makna yang mau kita sampein. Bentar. Ayolah, Ra, di tim kita kan cuman kamu yang punya ide bagus. Kalau original dan fresh banget gitu sih agak susah juga ya. Ya maksudnya boleh lah ambil referensi, cuman kan tetap kita bakal elaborasi dengan referensi yang lain. Yang penting tuh kayak semacam gak ada peserta lain yang nyamain ide kita. Oh, gini aja. Gimana kalau kita bikin video literasinya gini? Dialog orang lagi ngomongin ide tentang mereka mau bikin video literasi. Gimana? Ini aku udah mulai suka nih cara yang kayak gini nih. Iya, semacam behind the scene orang lagi ngomongin ide buat mereka mau bikin video literasi. Kayak gini nih, persis kayak kita lagi diskusi. Oke.
tapi bukan cuma buat keren-kerenan loh ya. Justru di situ kita selipin pesan-pesan secara bawah sadar, materi-materi tentang temanya. Oke, cakep. Makasih. Iya, bukan kamu aja ceritanya yang cakep. Terus gimana nih nyelipin pesannya? Jadi kan selama ngobrolin ide itu pasti ada pembahasan tentang mereka bedah ceritanya kan. Nah nanti pesan literasinya kita selipin di obrolan itu. Oke, bagus sih. Tapi agak berat juga ya materi skenarionya. Kamu yakin juri dan penonton ngerti? Justru itu, video literasi ini bikin mereka mikir. Kan kata kamu, ngedukasi orang itu nggak harus vulgar kan? Jadi nanti penonton butuh literasi buat memahami videonya. Nih aku yakin juri yang ngeliat juga bakal bingung sih. Ah, nggak mungkin lah. Mereka kan udah ahli di bidangnya. Pasti tahu dong, ya kan? Iya sih, mereka jadi juri juga kan karena punya kompetensi di bidang tersebut ya. Terus, ayo lanjutin. Nah, sekarang kita diskusiin materi apa aja yang mau disampaikan. Oke, aku paham maksudnya. Cerdas juga kamu, Je. Tapi emang bener sih, literasi di era digital sekarang tuh emang beda ya. Dulu orang butuh buku buat nyari informasi. Jadi mereka sadar banget, buku dibutuhin karena keterbatasan pengetahuan. Bener banget. Nah, sekarang kita tuh masuk era dimana bukan kekurangan lagi informasi ya, tapi lebih ke kebanjiran informasi sih. Iya, Dim. Sekarang nih, kita mau nyari tahu apa aja bisa di internet. Mau nyari tahu soal ini, tinggal googling. Soal itu, tinggal searching. Apalagi sekarang zaman AI. Kita tanya apa aja bisa dijawab. Kemarin nih contohnya. Aku abis diskusi sama ChatGPT soal cara masak udang asam manis. Dijawab semua sampai ke bahan pengganti yang kalau di kita nggak ada, dia bisa rekomendasiin bahan penggantinya. Keren banget emang. Di situ maksud aku. Sekarang makna edukasi juga udah mulai bergeser. Apalagi dengan adanya AI, kita bisa belajar kapan aja. Pas kita butuh informasi, saat itu juga kita bisa dapetin. Jadi udah minat baca negara kita minim, ditambah lagi banyak hal-hal yang instan nih yang bisa dilakuin selain baca buku. Ya walaupun memang tetap sih beda aja sensasinya. Bener, Dim. Baca buku tuh emang bikin imajinasi kita berkembang. Cuma orang-orang yang gak dapetin edukasi tentang membaca itu yang susah. Makanya kita bikin video literasi ini dengan cara yang unik, biar orang-orang terinspirasi. Nah ini ja yang aku maksud. Edukasi orang tuh bukan sekedar nyuruh orang supaya baca buku. Biarin orang tertarik dulu nih sama kontennya. Tapi oke kan ide ceritanya? Ya oke, keren juga. Aku udah mulai paham nih alurnya. Kayaknya juri udah paham juga kan maksudnya. Lucu juga ya. Awalnya mungkin penonton juga bingung. Tapi kamu yakin video ini bisa juara? Ya bikin aja dulu. Aku sih mikirnya gini ya. Tujuan utama kita bikin video ini bukan masalah menang atau kalah. Tapi tujuan kita buat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi di era digital. Bener juga, kalau kita fokusnya menangin kompetisi, tujuan utama buat ngedukasinya jadi dikesampingin ya. Nah, ini nih maksudnya. Jadi gimana? Approve? Gaza, aku bongmu. Jadi kesimpulannya gimana tentang konten ini? Kesimpulannya, perlu kecerdasan dan literasi buat paham video ini.